jangan sampai kita lupa untuk menanam juga. Kalaupun nanti kita main EcoGreen kita tidak nanam, sama juga bohong, sama-sama ngancurin bumi kan gitu. Travelers, berjumpa lagi dengan saya Martina Rosa Dwi Lestari. Kali ini saya masih keliling di Bandung, Jawa Barat untuk mencari berbagai macam usaha yang unik dan menarik. Salah satunya adalah Jari Hitam EcoPrint. Mau tahu seperti apa berbagai macam usahanya? Ikuti terus perjalanan wawancara saya. Saya sampaikan terlebih dahulu itu adalah apakah EcoPrint itu. Nah, EcoPrint itu adalah salah satu seni olah kain yang dengan menggunakan bahan-bahan alam, baik dari motifnya ataupun pewarnaannya itu menggunakan bahan-bahan alam. Artinya bahwa hal tersebut sangat-sangat ramah lingkungan, sangat-sangat ramah lingkungan. Cerita aja ya, ini dari 2018 awal di bulan Maret itu, waktu itu di sebuah rumah kreatif BUMN ada salah satu kegiatan workshop. Nah, di sana saya tertarik, pengen nyoba karena apa ini EcoPrint, kayaknya browsing nggak ketemu, ya udah ikut aja. Akhirnya nyoba dan akhirnya jadilah belum yang memuaskan hasilnya. Dari itu, awal dari itu menggugah saya untuk terus mempelajari sampai menemukan teknik-teknik tertentu. Nah, pada bulan ketiga saya sudah mulai berani buka kelas. Itu dari pagi setelah sholat subuh sampai setiap rata-rata jam 1 jam 2, nanti ulangi lagi, luar biasa seperti itu. Nah, setelah melakukan hal tersebut, terpikir untuk membuat branding. Nah, branding itu yang mudah diingat dan sedikit unik. Akhirnya saya ambil dari saya hitam. Nah, filosofinya itu selama tangan saya hitam akan ada karya-karya yang tercipta, seperti itu, Mbak. Apa memilihnya teknik yang ini? Kenapa saya milih EcoPrint? Karena salah satunya dulu EcoPrint itu belum banyak, semua orang belum tahu ya. Kemudian ketika saya nyoba pertama kali, dan siapapun nanti yang mencoba pasti akan merasakan jatuh cinta, karena hasilnya itu sangat-sangat tak terduga, gitu ya. Dari daunan, kita harus mengenali daun terlebih dahulu. Oh, daun apa yang bisa digunakan, daun apa yang bisa mengeluarkan warna ataupun tidak, seperti itu. Itu sangat unik sekali. Jadi katakanlah saya ambil dari satu tangkai daun, 1, 2, 3, 4 ada daun, itu karakter warnanya, pigmennya nggak bisa sama. Nah, karena eksklusif itu makanya saya tertarik. Wah, ini bagus banget karena nggak ada yang sama satu dengan yang lain. Karena saya sendiri suruh bikin yang sama juga sepertinya mustahil. Itu kita kembali ngomongin tentang alam, merawat alam, ya salah satunya bisa dilakukan ya dengan EcoPrint ini. Jadi dengan kita membuat EcoPrint itu sudah salah satu cara untuk mencintai bumi, seperti itu. Positifnya banyak sekali. Jangan sampai kita lupa untuk menanam juga. Kalaupun nanti kita main EcoPrint kita tidak nanam, sama juga bohong, sama-sama ngancurin bumi kan gitu. Untuk pengembangannya itu saya lakukan sendiri deh. Jadi saya harus bisa dan harus tahu gimana caranya menaklukkan bahwa daun ini harus ditaklukkan seperti apa, harus dengan teknik bagaimana, treatment seperti apa sampai dia bisa muncul. Itu saya ulik sendiri. Mantap untuk berhenti dari pekerjaan yang dulu. Jadi dulu itu saya jurusan di pendidikan seni rupa, pernah ngajar, akhirnya pindah ke Bandung itu
saya di observatorium. Nah, tahu sendiri kan, seni rupa dan observatorium itu jalurnya satu ke sana satu ke sana. Nah, tapi nggak apa-apa, itulah umumnya cara Tuhan menempa kita bahwa untuk mencapai sesuatu itu titik ke sana itu harus belok sana, belok sini, belok sana, dan akhirnya ya sudah saya anggap ini adalah penempa untuk akhirnya ketemu ada jalur yang menyesatkan ini. Jalur yang menyesatkan, tapi tadi dibilang bikin ini. Dari keunikan bahan yang digunakan itu nggak akan ada yang sama. Caranya kita mengolah daunnya berbeda, hasilnya berbeda. Daunnya sama, belum tentu juga hasilnya sama, seperti itu. Dan saya yang saya promokan adalah cuman kelas saja. Kalau untuk jualan sih sepertinya belum pernah ya. Hanya kelas, saya lebih mengajar supaya orang lebih banyak tahu. Dan kalau dihitung mungkin sekarang udah ribuan untuk yang berarti awalnya bukan untuk bisnis, tapi untuk lebih belajar, kesenangan kesenangan dan kepuasan batin, ataupun nanti ada yang beli atau itu ya anggap saja bonus. Seneng tapi ada yang bonusin, enak. Belajar di mana aja Pak, boleh cerita? Kalau yang pernah belajar itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Brunei juga pernah ada. Kebanyakan terakhir India banyak. Karena India sekarang kembali lagi ngikutin warna-warna alam lagi, kembali ke warna alam. Itu dulu pertama kali ada cerita bahwa ketika pertama kali dibawa ke Belgia itu tidak cuman dari Indonesia bahwa ekoprint itu, ternyata ada yang dari China, ada yang dari India, tapi alhamdulillah yang akhirnya masuk punya saya, terpilih entah seperti apa karena memang lebih pure warna alam dan bahan alam. Jadi kalau untuk pasar pun, kalau kita bicara pasar, sebenarnya lebih banyak pertama kali memang ke Eropa ya, karena sana memang lebih untuk yang berkaitan dengan alam, mereka sangat welcome sekali. Kalau di Indonesia kan masih baru merangkak, dan sekarang udah ramai, tapi masih belum semua orang juga tahu seperti itu. Kebanyakan kalau kita pameran di luar itu, kalau khususnya Eropa, mereka kurasinya sangat ketat. Antara lain itu dari bahan, katakanlah bahannya benar-benar warna alam atau tidak, terus kemudian lari pada kainnya pun mereka juga nanyain, kalau katunmu berapa persen, 100% enggak, kalau 100% berarti good, oke. Mereka baru lanjut nanya lagi, terus mereka mungkin di Indonesia harganya terlalu ekspensif ya, kalau terlalu tinggi kalau punya saya, tapi mereka justru tertarik kenapa kok harga sekian. Mereka lari ke jahitannya seberapa, ya dirusak, wah luar biasa, dijebret, wah lumayan deg-degan juga ya. Tapi ternyata lancar, aman aja, lolos gitu kan, lolos seperti itu. Lucu sekali. Akhirnya dari itu ya sudah. Jadi seperti pengalaman pertama itu, akhirnya nanti lebih mudah ke negara-negara lain, termasuk di Jerman pernah, ke Prancis, terus kemarin baru kirim ke New Zealand. Rencana ada toko Indonesia di sana. Teknik ini untuk bicara peminat itu semua kalangan. Dari untuk banyak SMP biasanya juga ada, untuk pelajaran itu ada mengenal berkaitan dengan alam. Terus untuk kebanyakan juga mereka yang sebentar lagi pensiun, itu butuh kesibukan, butuh kegiatan, mereka belajar ini, mencoba, atau bahkan dari para pembatik pun banyak juga yang belajar ekoprint. Jadi semua kalangan, mau bapak-bapak mau ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu sih ya. Kebanyakan ibu-ibu. Jadi sebagai cowok panggilan semuanya. Iya, jadi ekoprint itu nggak melulu pada kain, kadang bisa di kertas,
Selain kain ya, kertas bisa, terus kemudian di kulit sendiri juga bisa, di keramik juga bisa, di keramik bisa, di bahan-bahan yang perabot rumah tangga asal dia masih bisa sih, tapi harus mengenal karakternya terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu baru diaplikasikannya banyak hal. Bisa ke, kalau kulit bisa ke tas, bisa ke jaket, bisa ke dompet, macam-macam. Seperti kalau kain-kain mah biasa ya, baju, jas, tas, itu. Tapi yang unik itu sekarang ke kulit. Kulit itu orang sangat lebih tertarik. Ya. Pertama kali dulu saya nggak tahu sama sekali model-model itu, asal jahit aja, asal jahit, pingin kayak gini, akhir. Tapi ya saran-saran dari beberapa temen yang lebih dahulu tahu mengenal dunia fashion, mereka ya, Mas lebih baik coba gini Mas. Akhirnya ya belajar cari model sendiri, terus gambar-gambar sendiri, pengennya kayak gini, komunikasi sama penjahit, wah bagusnya gini, nggak bagusnya gimana. Nah habis itu ya baru diaplikasikan. Wah itu apa ya? Kan yang penting selama dia mintanya nggak warnanya seperti ini, karena nggak bisa ditentuin ya, nggak sama gitu. Kalau sama ya mending saya nggak jadi aja Pak. Iya paling itu aja saya. Yang penting mereka harus tahu bahwa EcoPrint itu eksklusif, dia nggak akan pernah ada yang sama. Mungkin karakternya akan bisa sama, tapi untuk warna tidak bisa seperti sama. Jadi proses awal pertama ketika mau mengeko itu bahwa kain, kalau saya beli kain itu ya, kalau kain, setiap kain itu pasti dia punya dilapisin, ada pelapisnya, kayak apa sih nama, kanji gitu ya, kalau orang Jawa kanji. Nah itu harus dihilangkan dulu, harus dibersihkan dulu dengan cara direbus, kemudian keringkan, setelah kering itu baru bisa dipakai, tapi ada proses perendaman lagi nah itu saya biasa menggunakan karat. Nah, karat besi. Karat besi itu kita ambil dari besi-besi yang berkarat, kita rendam, kita kasih cuka dikit. Nah itu besoknya baru kita pakai. Itu gunanya untuk merendam kain yang tadi setelah dibuang pelapisnya. Itu diamkan dulu, kemudian baru daun ini kan proses juga, kita cari daunnya apa aja tuh Pak? Selain daun pintu, daun telinga, daun jendela, hampir keseluruhan daun itu bisa dipakai, asal dia nggak berduri ya. Nah, berduri sakit Pak. Itu kita treatment menggunakan asam, kita rendam. Nah karakter daun itu juga harus tahu, jadi berapa lama perendaman itu menentukan. Jadi ada daun yang lunak, ada daun keras, itu berbeda, lama perendamannya berbeda. Setelah umpamanya 30 menit kita tiriskan, ya sudah. Kain yang tadi juga ditiriskan setelah ketika kira-kira amal-amal, kalau orang sini bilang itu malam atau setengah kering setengah basah ya, itu baru bisa dipakai. Tata daunnya, dilipat, digulung, ikat, dikukus 2 jam. Kukus, nggak pakai saus. Dikukus 2 jam. Udah 2 jam. Setelah itu buka. Ikat iyalah. Wah, buka apanya? Buka apa dia? Ikatannya dibuka. Ya udah jadi. Nah, jadi itu masih ada satu proses lagi yang namanya fiksasi. Fiksasi itu adalah pengikatan warna yang ada nempel di kain. Kalau kita bicara warna alam itu nggak bisa instan seperti warna sintetis. Artinya bahwa semakin lama dia didiamkan semakin bagus. Cuman ketika kita sudah bicara pada konsumen untuk menjual, kita harus menghargai konsumen itu, jangan sampai kecewa seperti itu. Ya, itu ada juga seperti itu, tapi biarinlah, yang penting bukan saya. Artinya ketika kita ingin mendemokan, memberitahukan bahwa ini ada produk alam yang bagus sekali, tapi kalau kita pengerjaannya sangat ngawur ya
percuma, orang nggak jadi senang kan gitu. Oke. Jadi kalau buat rekan-rekan atau teman-teman yang ingin belajar dengan saya, bisa lihat di sini, nggak ada ya. Dengan senang hati saya membuka siapapun untuk belajar bebas. Nah, bisa hubungi nanti di IG saya @jarihitam_eko. Nah, alamannya di Kampung Areng nomor 51B, RT 2 RW 12 Wangunsari, Lembang. Jari Hitam Ecoprint. Gitu ya. Nah, bagi Natural Traveler semuanya yang ingin mencari berbagai macam produk yang pasti limited edition, nih ada dompet, ada tas, ada sepatu, dan berbagai macam kain dengan teknik ecoprint, bisa langsung ke Jari Hitam Ecoprint.